Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kamar Kosong. Menyajikan cerita horor yang bisa dirasakan sampai membuat bulu kuduk berdiri. Selamat menikmati. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan juga komen. Arini duduk bersimpuh di atas lantai semen yang lembab, menatap nanar pada selembar foto pernikahan yang sudah retak kacanya. Di samping foto itu tergeletak sebuah benda yang menjadi awal dari segala petaka. Selembar kartu ceki kecil berukuran 2 x 4 cm. Orang-orang menyebutnya kartu lintrik. Arini menemukannya terselip di dalam saku jas suaminya, Prasetyo, tepat sehari sebelum pria itu pergi meninggalkan rumah tanpa pamit, membawa seluruh tabungan dan harga diri Arini sebagai seorang istri. 10 tahun membina rumah tangga ternyata tidak menjamin kesetiaan. Prasetyo berubah total. Dalam sebulan terakhir, matanya yang dulu teduh, kini selalu memancarkan kebencian. Setiap kali menatap Arini, puncaknya adalah ketika Prasetyo terang-terangan mengatakan bahwa ia telah menemukan wanita lain yang lebih menarik dan berenergi. Kehancuran itu membuat logika Arini tumpul. Rasa sakit hati yang mendalam berubah menjadi dendam yang membara. Ia tidak ingin Prasetyo bahagia. Ia ingin suaminya kembali bersujud di kakinya, memohon ampun, meskipun harus dalam keadaan tidak waras sekalipun, atas saran seorang kawan lama yang juga pernah dikhianati. Arini menempuh perjalanan jauh menuju kaki Gunung Kelut. Di sana, di sebuah rumah kayu yang nyaris roboh dan tersembunyi di balik rimbunnya pohon bambu, tinggallah Mbah Sarmi. Wanita tua itu dikenal sebagai dukun lintrik paling ampuh yang sisa umurnya diabdikan untuk melayani nafsu gelap manusia. Masuk. Nduk, bau keringatmu sudah sampai ke hidungku. Sejak kamu turun dari ojek di depan gang tadi. Suara parau Mbah Sarmi menyambut Arini. Bahkan sebelum ia mengetuk pintu, Arini melangkah masuk dengan ragu. Ruangan itu sangat sempit, pengap oleh asap kemenyan, dan hanya diterangi oleh sebatang lilin merah yang hampir habis. Mbah Sarmi duduk bersila di depan sebuah meja kecil yang ditutupi kain hitam. Di atas meja itu berserakan puluhan kartu lintrik yang tampak sangat usang dan berminyak. Aku ingin dia kembali. Mbah, aku ingin dia merasakan sakit yang sama seperti yang aku rasakan, ujar Arini tanpa basa-basi. Suaranya bergetar, menahan tangis sekaligus amarah. Mbah Sarmi terkekeh, memperlihatkan deretan giginya yang hitam karena kunyahan sirih. Lintrik itu ilmu mengikat sukma. Arini, sekali kartu ini diritualkan dengan nama targetmu, jiwanya akan terantai. Dia akan merasa gelisah jika tidak melihat wajahmu. Dia akan merasa seperti dibakar jika menjauh darimu. Tapi, apa kamu sudah siap dengan bayarannya? Apapun, Mbah. Aku akan bayar berapapun, jawab Arini cepat. Mbah Sarmi menggeleng perlahan. Bukan hanya soal uang. Kartu ini butuh makan. Setiap kali kamu memainkannya di tengah malam untuk memanggil suamimu, kamu harus memberikan tetesan darah dari jari manismu sendiri. Jika kamu lalai atau berhenti sebelum urusannya selesai, penunggu kartu ini yang akan mencari makan sendiri di dalam rumahmu. Arini terdiam sejenak. Namun, bayangan wajah Prasetyo yang tertawa bersama wanita lain kembali muncul di benaknya, menghapus segala keraguan. Ia mengangguk mantap. Mbah Sarmi kemudian meminta Arini menyerahkan foto Prasetyo dan potongan rambut suaminya yang sempat ia ambil dari sisir. Dukun tua itu mulai mengocok kartu dengan gerakan yang sangat cepat dan tidak alami. Suara gesekan kartu-kartu kecil itu terdengar seperti suara ribuan kecoa yang merayap di dinding. Mbah Sarmi merapalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Arini. Suaranya naik turun seperti rintihan orang yang sedang sekarat. Tiba-tiba, Mbah Sarmi berhenti mengocok. Ia meletakkan tumpukan kartu itu dan meminta Arini mengambil satu kartu secara acak. Tangan Arini gemetar hebat saat menyentuh tumpukan kartu yang terasa panas. Seolah-olah benda itu memiliki denyut jantung sendiri. Ia menarik satu kartu dan membaliknya.
Gambar di kartu itu sangat aneh. Sosok manusia tanpa kepala yang tangannya terikat rantai. "Ini dia," bisik Mbah Sarmi. "Kartu ini sudah memilih suamimu. Mulai malam ini, bungkus kartu ini dengan kain putih ini bersama rambutnya. Setiap jam 12 malam, ketukan kartu ini ke lantai sebanyak 7 kali sambil memanggil namanya. Jangan pernah berhenti sampai dia pulang mengetuk pintumu." Saat Arini menerima kartu itu, sebuah hembusan angin dingin yang sangat kuat mendadak lewat di belakang lehernya. Meskipun semua jendela dan pintu tertutup rapat, ia merasa seperti ada ribuan pasang mata yang kini mengawasinya dari kegelapan sudut ruangan. Arini pulang dengan perasaan campur aduk. Ia memegang erat kartu di dalam tasnya, tidak menyadari bahwa ia baru saja membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar patah hati. Malam itu, saat Arini sampai di rumahnya yang sepi, ia memulai ritual pertamanya. Ia tidak tahu bahwa setiap ketukan kartu ke lantai bukan hanya memanggil suaminya, melainkan juga mengundang petaka yang akan menelan kewarasannya secara perlahan. Malam itu, suasana rumah terasa jauh lebih sunyi daripada biasanya. Jam dinding di ruang tamu berdentang 12 kali. Suaranya menggema panjang di setiap sudut ruangan yang gelap. Arini duduk bersila di atas lantai kamar yang dingin. Di hadapannya, selembar kain putih tergelar, membungkus potongan rambut suaminya dan kartu lintrik yang tadi siang diberikan oleh Mbah Sarmi. Jantungnya berdegup kencang. Ia ingat betul instruksi sang dukun. Ketukan kartu itu 7 kali ke lantai sambil memanggil nama Prasetyo dengan penuh keyakinan. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Arini mengambil kartu kecil itu. Permukaannya terasa kasar dan berminyak, seolah-olah kartu itu berkeringat. Ia mulai mengetukkan kartu itu ke lantai semen. Tuk, 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 Prasetyo, pulanglah, kamu milikku. Sukmamu terikat padaku, bisik Arini. Suaranya terdengar asing di telinganya sendiri, lebih berat dan parau. Pada ketukan ketujuh, lampu bohlam di langit-langit kamar tiba-tiba berkedip sekali, lalu redup. Bau melati yang sangat menyengat bercampur dengan aroma daging busuk mendadak memenuhi hidung Arini. Ia tersedak dan menutup hidungnya, namun bau itu seolah meresap masuk melalui pori-pori kulitnya. Arini menoleh ke sekeliling, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya ada bayang-bayang lemari yang tampak lebih besar dan hitam dari biasanya. Malam-malam berikutnya menjadi rutinitas yang mengerikan bagi Arini. Setiap kali ia menyelesaikan ritual ketukan kartu, gangguan mulai muncul. Awalnya hanya suara-suara kecil, seperti langkah kaki orang yang berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Namun, semakin lama, gangguan itu semakin berani. Arini sering mendengar suara piring yang digeser di dapur, atau suara keran air yang mendadak terbuka penuh saat ia sedang berusaha memejamkan mata. Suatu malam, tepat seminggu setelah ritual dimulai, Arini terbangun karena merasa ada sesuatu yang berat menindih dadanya. Ia tidak bisa bergerak, bahkan untuk sekadar berteriak pun tidak sanggup. Dalam keadaan lumpuh itu, matanya menangkap sosok wanita tua bungkuk yang berdiri di pojok kamar. Sosok itu mengenakan kebaya lusuh yang compang-camping. Wajahnya tertutup rambut putih yang sangat panjang dan kotor. Wanita itu tidak melakukan apapun. Ia hanya berdiri diam sambil terus-menerus melakukan gerakan tangan seperti sedang mengocok kartu. Suara srek, srek dari gesekan kartu imajiner itu terdengar sangat nyata di telinga Arini. Ketakutan mulai merambat ke seluruh tubuh Arini. Namun di sisi lain, hasil dari ritual itu mulai terlihat. Ponselnya yang sudah berhari-hari mati mendadak bergetar. Sebuah pesan masuk dari Prasetyo. Isinya singkat, namun membuat Arini tersenyum puas. "Aku tidak bisa tidur. Kepalaku sakit terus. Aku ingin pulang." Arini merasa menang. Ia mengabaikan segala kengerian yang terjadi di rumahnya demi kembalinya sang suami. Ia tidak peduli jika setiap malam ia harus meneteskan darah dari jari manisnya
ke atas kartu lintrik itu sebagai makan bagi penunggunya. Ia merasa rasa sakit di jarinya tidak sebanding dengan rasa puas karena berhasil menarik kembali suaminya dari pelukan wanita lain. Namun ada harga yang mulai harus ia bayar. Fisik Arini perlahan berubah. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin dalam. Kulitnya yang dulu bersih kini tampak kusam dan bersisik di beberapa bagian. Yang lebih aneh, Arini mulai kehilangan selera makan terhadap makanan matang. Ia seringkali merasa sangat lapar di tengah malam dan berakhir di depan kulkas menatap potongan daging sapi mentah dengan air liur yang menetes. Puncaknya terjadi pada malam ke-11. Saat Arini sedang melakukan ritual, pintu depan rumah tiba-tiba terbuka dengan suara dentuman keras. Arini terkejut dan segera berlari menuju ruang tamu. Di ambang pintu, berdirilah Prasetyo. Penampilan suaminya sangat mengerikan. Baju kemejanya kotor, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. "Aku sudah pulang," ujar Prasetyo dengan nada datar. Tanpa ekspresi, Arini hendak memeluk suaminya. Namun ia langsung mundur ketika mencium bau busuk yang keluar dari mulut Prasetyo. Bau itu persis seperti bau kartu lintrik yang selama ini ia ritualkan. Prasetyo tidak menatap wajah Arini. Matanya hanya tertuju pada kantong kecil di tangan Arini yang berisi kartu lintrik. "Berikan benda itu padaku," pinta Prasetyo dengan suara yang bergetar hebat. Benda itu terus memanggil namaku di dalam kepalaku. Berhenti memukul kepalaku dengan kartu itu. Arini menyadari bahwa Prasetyo tidak kembali karena cinta. Suaminya kembali karena dipaksa secara gaib. Jiwanya diseret paksa melewati batas kewajaran. Prasetyo mulai berjalan mendekati Arini dengan gerakan tubuh yang kaku, seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. Setiap kali Prasetyo melangkah, terdengar suara tulang yang berderak dari dalam tubuhnya. Arini baru menyadari bahwa ia tidak hanya memanggil suaminya pulang, tapi ia telah membawa pulang sesosok mayat hidup yang sukmanya telah rusak akibat ilmu lintrik. Malam itu, untuk pertama kalinya, Arini merasa takut pada suaminya sendiri. Prasetyo duduk di kursi ruang tamu, menatap dinding kosong dengan mulut yang terus komet-kamit merapalkan nama Arini. Sementara di sudut ruangan, sosok wanita tua bungkuk itu muncul kembali. Tersenyum lebar melihat pekerjaannya hampir sempurna. Kehadiran Prasetyo di rumah bukannya membawa kedamaian, justru menjadi awal dari teror fisik yang tak masuk akal. Suasana rumah terasa sangat berat, seolah-olah oksigen di dalamnya telah digantikan oleh asap tebal yang menyesakkan dada. Prasetyo tidak lagi pergi bekerja. Ia hanya duduk diam di lantai ruang tamu, menatap lurus ke arah dinding kosong selama berjam-jam. Jika Arini mencoba mengajaknya bicara, Prasetyo hanya akan menoleh perlahan dengan leher yang berbunyi krek, lalu kembali terdiam tanpa sepatah kata pun. Perubahan paling mengerikan terjadi pada nafsu makan suaminya. Arini memasakkan rendang kesukaan Prasetyo, namun suaminya justru membuang makanan itu ke lantai. Dengan tangan kosong, Prasetyo malah mencari sisa-sisa tulang ayam di tempat sampah dan mengunyahnya sampai hancur. Suara tulang yang pecah di dalam mulut Prasetyo membuat Arini harus menutup telinga karena mual yang luar biasa. Arini mulai sadar bahwa suaminya yang sekarang hanyalah sebuah cangkang kosong. Sukmanya telah terperangkap di dalam kartu lintrik yang ia simpan. Malam Jumat Kliwon menjadi titik balik dari segala kengerian ini. Arini terbangun tengah malam karena mendengar suara rintihan kesakitan dari ruang tengah. Saat ia keluar dari kamar, ia menemukan Prasetyo sedang berguling-guling di lantai dengan tubuh yang miliak-liuk. Secara tidak wajar, pakaiannya robek karena otot tubuhnya tampak menonjol keluar, seolah ada sesuatu yang sedang berusaha mendobrak keluar dari dalam kulitnya. Sakit. Arini. Panas. Rintih Prasetyo. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan perpaduan antara geraman binatang dan tangisan wanita tua. Arini mendekat dengan panik,
mencoba memegang pundak suaminya. Namun, begitu kulit mereka bersentuhan, Arini merasakan sengatan listrik yang sangat kuat, hingga ia terpental ke belakang. Saat itulah, ia melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Dari balik pori-pori kulit punggung Prasetyo, muncul ujung-ujung benda tajam yang berkarat. Satu persatu, jarum-jarum panjang dan potongan kawat berkarat keluar dari daging suaminya. Diikuti oleh cairan hitam kental yang berbau amis menyengat, Prasetyo berteriak histeris. Matanya memutih sepenuhnya, menyisakan bagian putih yang mulai pecah, pembuluh darahnya. Di tengah puncak kesakitan itu, tiba-tiba terdengar suara tawa cekikikan dari arah dapur. Arini menoleh dan melihat sosok wanita tua bungkuk yang selama ini menghantui mimpinya. Kali ini, sosok itu benar-benar nyata. Ia berdiri dengan kaki yang tidak menyentuh lantai. Tangannya yang kurus kering sedang memegang tumpukan kartu ceki. Dia sudah kembali, bukan? Bukankah ini yang kamu inginkan? Sosok itu bicara dengan suara yang menyerupai gesekan amplas pada kayu. Pergi, jangan ganggu suamiku, teriak Arini sambil melemparkan apa saja yang ada di dekatnya. Namun, benda-benda itu hanya melewati tubuh si wanita tua, seolah-olah ia hanyalah asap. Sosok itu tertawa semakin keras. Kamu yang membukakan pintu untukku, Arini. Kartu itu adalah jembatannya. Sekarang, bayar harganya. 1 nyawa harus diganti dengan 1 pengabdian. Jika bukan nyawamu, maka nyawa orang yang paling berharga di rumah ini. Seketika itu juga, pandangan si wanita tua beralih ke arah kamar Doni, anak laki-laki Arini yang baru berusia 5 tahun. Arini mematung. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia benar-benar lupa akan peringatan Basarmi tentang makan yang diminta oleh kartu tersebut. Selama ini ia mengira tetesan darah dari jarinya sudah cukup. Namun, ia salah besar. Setan lintrik itu menginginkan sesuatu yang lebih murni. Prasetyo, yang masih dalam kondisi kesurupan, tiba-tiba berdiri dengan gerakan patah-patah. Ia merangkak di dinding dengan kecepatan yang tidak masuk akal menuju kamar Doni. Gerakannya menyerupai seekor laba-laba besar yang sedang lapar. Arini mencoba mengejar, namun pintu kamar Doni terbanting menutup dengan sendirinya sebelum ia bisa mencapainya. Dari dalam kamar, terdengar suara Doni yang memanggil ibunya dengan nada ketakutan. Diikuti oleh suara benda-benda berat yang berjatuhan, Arini menggedor pintu kamar itu hingga tangannya berdarah. Namun, pintu itu sekeras baja. Di tengah keputusasaannya, ia teringat kartu lintrik yang ia simpan di dalam laci meja riasnya. Ia menyadari bahwa segala kekacauan ini bersumber dari benda terkutuk itu. Arini berlari kembali ke kamarnya, membongkar laci, dan mengeluarkan kartu yang kini telah berubah warna menjadi merah darah sepenuhnya. Berhenti, ambil aku saja. Ganggan anakku, teriak Arini sambil menggenggam kartu itu erat-erat. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis, hingga napas Arini mengeluarkan uap dingin. Kartu di tangannya mendadak menjadi sangat panas, membakar telapak tangannya hingga melepuh. Namun Arini tidak melepaskannya. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kegilaan ini adalah dengan memutus ikatan gaib tersebut. Meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Di dalam kamar Doni, suara tangisan anaknya mendadak berhenti, digantikan oleh kesunyian yang jauh lebih menakutkan daripada suara teriakan manapun. Arini menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan fatal. Keinginannya untuk memiliki kembali suaminya telah mengundang iblis masuk ke dalam rumahnya. Dan sekarang, iblis itu tidak akan pergi sebelum ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Kesunyian dari balik kamar. Doni terasa seperti sembilu yang menyayat dada Arini dengan telapak tangan yang melepuh akibat panas kartu lintrik. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit fisiknya. Arini mengambil sebuah asbak kristal berat dari meja rias dan menghantamkannya ke gagang pintu kamar anaknya berkali-kali. Brock! Brock! Pada hantaman kelima, kunci pintu itu jebol. Arini segera menendang pintu hingga terbuka lebar,
Pemandangan di dalam kamar itu membuat kaki Arini lemas. Doni sedang meringkuk di pojok tempat tidur. Matanya terbelalak menatap langit-langit dengan tubuh gemetar hebat. Di atasnya, Prasetyo bergelantungan di langit-langit kamar dengan posisi terbalik. Kakinya menjengkeram sudut plafon seperti cakar pemangsa. Wajah Prasetyo tidak lagi menyerupai manusia. Rahangnya tampak merosot lebih panjang dan matanya hanya menyisakan bagian putih yang berurat merah. "Lepaskan dia!" teriaki Arini. Parau sosok yang merasuki Prasetyo itu menoleh, memberikan seringai lebar yang mengerikan. Satu nyawa untuk satu cinta yang dipaksa. "Arini, itu hukumnya." Suara itu keluar dari mulut Prasetyo, namun berlapis-lapis dengan suara wanita tua dan geraman parau. Tiba-tiba, Prasetyo melompat turun, namun bukan menyerang Arini, melainkan menerjang ke arah Doni. Arini dengan refleks yang luar biasa melempar tubuhnya untuk menghalangi. Prasetyo menghantam Arini hingga mereka berdua terbanting ke dinding. Arini merasa tulang rusuknya retak. Namun, ia segera bangkit dan memeluk kaki suaminya. Ia memohon, menangis, dan bersujud di lantai yang kini mulai dipenuhi cairan hitam amis yang keluar dari pori-pori kulit Prasetyo. "Aku salah, Mbah. Aku salah. Tolong ambil nyawaku saja, Hanggan anakku." Arini berteriak ke arah sudut kamar tempat bayangan wanita tua bungkuk itu muncul kembali. Wanita tua itu tertawa. Suaranya seperti gesekan kayu kering. "Nyawamu tidak cukup, Arini. Kamu sudah menjadi budak kartu ini sejak tetesan darah pertama. Kamu tidak punya hak untuk tawar-menawar." Arini melihat kartu lintrik di genggamannya. Kartu itu kini berdenyut kencang, seolah-olah ada jantung yang berdetak di dalamnya. Ia teringat kembali peringatan Mbah Sarmi di awal. Kartu ini adalah sukmanya. Arini menyadari bahwa selama kartu itu masih utuh, iblis yang ia panggil akan terus memiliki akses ke rumah ini dan nyawa keluarganya. Dengan nekat, Arini berlari ke dapur sambil membawa kartu itu. Sementara Prasetyo merangkak mengejarnya dengan kecepatan yang tidak wajar. Arini menyambar pemantik gas di dekat kompor. Ia mencoba membakar kartu lintrik tersebut. Namun, hal aneh terjadi. Bukannya hangus, kartu itu justru mengeluarkan cairan merah kental, seperti darah segar. Api dari pemantik gas padam seketika setiap kali mendekati permukaan kartu, seolah-olah ada kekuatan yang melindunginya. Prasetyo menarik rambut Arini dari belakang hingga ia terjatuh. Pria yang sudah kehilangan kesadarannya itu mencekik Arini dengan kekuatan yang luar biasa. Arini merasa pandangannya mulai kabur. Bintik-bintik hitam mulai muncul di matanya. Dalam sisa-sisa kesadarannya, ia melihat bayangan Doni yang menangis di ambang pintu dapur. Rasa cinta dan penyesalan yang mendalam memberi Arini kekuatan terakhir. Ia ingat satu hal. Ilmu lintrik adalah ilmu tentang menelan sukma. Jika kartu itu tidak bisa dibakar, maka ia harus mengunci kekuatannya. Arini memasukkan kartu lintrik yang berlumuran darah itu ke dalam mulutnya. Ia menggigitnya kuat kali, merasakan rasa logam yang tajam dan pahit yang luar biasa. Dengan paksa, ia menelan kartu itu bulat-bulat. Seketika itu juga, sebuah ledakan energi yang tidak terlihat menghantam seluruh ruangan. Prasetyo yang sedang mencekik Arini mendadak terpental ke belakang dan jatuh pingsan di lantai dapur. Sosok wanita tua bungkuk itu berteriak nyaring, sebuah suara yang sangat menyakitkan telinga. Sebelum akhirnya tubuhnya hancur menjadi debu hitam yang tertiup angin gaib. Arini jatuh tersungkur. Ia merasa perutnya seperti diaeda-kedak oleh ribuan jarum panas. Kartu yang ia telan Siroliala sedang berusaha menkabik-kabik organ dalamnya dari dalam. Namun, suasana rumah mendadak menjadi sangat tenang. Bau busuk menghilang dan udara terasa lebih ringan. Doni berlari menghampiri ibunya sambil menangis. Arini mencoba tersenyum. Meski dari sudut bibirnya mengalir cairan hitam pekat, ia berhasil menyelamatkan anaknya. Namun ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Dengan menelan kartu itu, Arini tidak menghancurkan kutukan tersebut.
Ia hanya menjadikannya satu dengan tubuhnya sendiri. Ia telah menukar kebebasan keluarganya dengan menjadi penjara abadi bagi setan lintrik yang ia panggil. Arini menatap suaminya yang terbaring tidak berdaya. Ia telah mendapatkan kembali apa yang ia inginkan, namun dengan harga yang jauh lebih mahal daripada nyawanya sendiri. Penyesalan itu datang terlambat, membeku di dalam hatinya yang kini telah terikat selamanya dengan kartu terkutuk itu. Keadaan di dalam rumah perlahan kembali tenang. Namun, ketenangan itu terasa sangat semu dan mencekam. Prasetyo masih tergeletak di lantai dapur. Napasnya terdengar berat dan tidak beraturan. Doni, yang masih gemetar karena trauma, memeluk ibunya dengan sangat erat. Arini mencoba berdiri, namun seluruh tubuhnya terasa kaku. Rasa panas yang tadi membakar perutnya kini berubah menjadi rasa dingin yang membekukan tulang. Kartu lintrik yang ia telan seolah-olah telah menyatu dengan aliran darahnya, menetap di suatu tempat di dalam dadanya dan berdenyut seirama dengan jantungnya. Pagi harinya, Prasetyo terbangun dalam kondisi yang sangat lemah. Ia tidak ingat apapun tentang kejadian semalam. Ia hanya merasa sekujur tubuhnya linu, dan ia sangat terkejut melihat labam-labam hitam di leher Arini. Namun, ada yang aneh dengan tatapan mata Prasetyo. Meskipun ia sudah kembali sadar, pandangannya seringkali kosong, dan ia menjadi sangat pendiam. Ia seolah-olah kehilangan sebagian besar ingatannya tentang kemarahan dan perselingkuhannya. Prasetyo kembali menjadi suami yang penurut, bahkan terlalu penurut, hingga menyerupai robot yang hanya menjalankan perintah. Arini menyadari bahwa suaminya memang telah kembali, namun bukan sebagai manusia seutuhnya. Sukma Prasetyo yang sempat terikat kartu lintrik telah rusak secara permanen. Dan yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi pada diri Arini sendiri. Sejak menelan kartu itu, Arini tidak lagi bisa merasakan rasa lapar atau haus yang normal. Setiap kali ia mencoba memakan nasi atau roti, rasanya seperti mengunyah pasir yang sangat kering. Satu-satunya hal yang bisa menenangkan gejolak di perutnya adalah bau amis darah. Kesehatan Arini merosot dengan sangat cepat dalam hitungan minggu. Kulitnya yang dulu kuning langsat, kini berubah menjadi pucat, keabu-abuan. Mirip dengan warna mayat yang sudah beberapa hari dikubur. Rambutnya mulai rontok dalam gumpalan besar, dan matanya selalu terlihat merah meradang. Setiap malam, tepat pukul 12, Arini akan mengalami kejang-kejong kecil di tempat tidurnya. Ia bisa merasakan sesuatu yang tajam, mungkin kartu itu, atau mungkin jin yang menghuninya bergeser di dalam rongga perutnya. "Ibu, kenapa mata ibu berubah?" tanya Doni suatu sore saat mereka duduk di ruang tamu. Arini hanya bisa terdiam. Ia tidak berani menatap cermin. Ia tahu bahwa wajahnya sudah tidak lagi tampak normal. Urat-urat hitam mulai menonjol di sekitar pipi dan lehernya, membentuk pola-pola yang menyerupai simbol-simbol aneh pada kartu lintrik. Suaranya pun sudah hilang sama sekali. Jika ia mencoba bicara, yang keluar hanyalah suara desis yang menakutkan, seperti suara ular yang sedang terancam. Prasetyo, yang kini merawat Arini, melakukan tugasnya dengan tatapan kosong. Ia menyuapi Arini, memandikannya, dan mengganti pakaiannya tanpa bertanya sedikit pun tentang perubahan fisik istrinya yang sangat ekstrem. Seolah-olah pikiran Prasetyo telah diprogram hanya untuk melayani Arini sebagai tebusan atas dosa-dosanya di masa lalu. Hubungan mereka bukan lagi didasari oleh cinta, melainkan oleh ikatan gaib yang menyeret keduanya ke dalam lubang kegelapan yang sama. Suatu malam, Arini tidak tahan lagi dengan rasa sakit di perutnya. Ia merangkak keluar dari tempat tidur menuju dapur. Di bawah cahaya lampu yang temaram, ia melihat seekor tikus kecil yang sedang mencari makan di pojok ruangan. Tanpa sadar, insting liar muncul dari dalam dirinya. Arini menangkap tikus itu dengan gerakan yang sangat cepat, gerakan yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia sakit sepertinya. Saat ia sedang menggenggam hewan kecil itu, ia melihat bayangan di cermin dapur. Bukan bayangan dirinya yang ia lihat, melainkan sosok wanita tua bungkuk dari gunung yang kini tersenyum dari balik wajahnya sendiri. Arini menyadari
bahwa ia bukan lagi sekadar penjara bagi iblis lintrik itu. Perlahan tapi pasti, iblis itu mulai mengambil alih tubuhnya. Ia telah melakukan barter nyawa yang paling bodoh dalam hidupnya. Ia menyelamatkan suami dan anaknya. Namun ia menyerahkan dirinya sendiri untuk menjadi wadah bagi kutukan yang tak akan pernah berakhir di luar rumah. Pohon-pohon bambu bergoyang tanpa angin, dan suara gesekan kartu yang dikocok kembali terdengar di telinga Arini. Kali ini suara itu tidak berasal dari luar, melainkan berasal dari dalam kepalanya sendiri. Ia tahu bahwa waktunya sebagai manusia sudah hampir habis. Ia harus segera menemukan cara untuk menjauhkan Doni dari dirinya sebelum iblis di dalam tubuhnya menuntut tumbal yang lebih besar lagi. Arini menangis tanpa suara. Air mata yang keluar dari matanya tidak lagi bening, melainkan berwarna merah pekat seperti darah yang sudah lama mengendap. Bulan telah berganti, namun matahari seolah enggan menyentuh rumah Arini. Cahaya yang masuk melalui celah ventilasi terasa redup dan dingin. Arini kini benar-benar terisolasi di dalam kamarnya sendiri. Ia tidak lagi sanggup berdiri. Tubuhnya menyusut hingga menyisakan tulang yang dibalut kulit keriput berwarna kebiruan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbaring diam, tertutup kain jarik kusam hingga ke leher. Siapapun yang melihatnya tidak akan percaya bahwa wanita itu belum genap berusia 40 tahun. Ia tampak seperti mumi yang dipaksa tetap bernapas oleh kekuatan hitam. Prasetyo tetap setia menjalankan perannya sebagai perawat. Namun, kesetiaan itu terasa hambar dan otomatis. Ia bergerak tanpa emosi, menyeka tubuh Arini dengan air kembang setiap pagi, lalu duduk diam di samping ranjang sambil menatap kosong keluar jendela. Ingatannya tentang wanita selingkuhannya telah hilang sepenuhnya. Namun bersamaan dengan itu, percikan kehidupan dalam diri Prasetyo juga ikut padam. Ia menjadi seperti bayangan yang berjalan di siang hari. Kengerian yang sebenarnya justru mulai nampak pada diri Doni. Bocah kecil itu tidak lagi takut masuk ke kamar ibunya yang gelap dan berbau amis. Doni sering duduk di lantai di samping tempat tidur Arini, berbicara sendiri, seolah sedang mengobrol dengan seseorang yang tidak terlihat. Arini, yang sudah kehilangan suaranya, hanya bisa menatap anaknya dengan mata yang terus mengucurkan cairan kemerahan. Ia ingin berteriak agar Doni menjauh, namun lidahnya terasa kaku seperti kayu. Suatu sore, saat hujan lebat mengguyur desa, Prasetyo sedang berada di pasar untuk membeli keperluan rumah. Doni masuk ke kamar Arini dengan membawa sebuah kotak kayu kecil yang selama ini tersimpan rapat di lemari paling atas. Arini terbelalak. Itu adalah kotak tempat ia dulu menyimpan sisa perlengkapan ritual dari Mbah Sarmi. Bagaimana anak sekecil itu bisa mengambilnya? Doni duduk bersila di ujung kaki Arini dengan jemari kecilnya yang lembut. Ia membuka tutup kotak itu. Di dalamnya tidak ada lagi kartu lintrik milik Arini, karena kartu itu sudah berada di dalam perut sang ibu. Namun, kotak itu tidak kosong. Di dalamnya muncul tumpukan kartu baru yang tampak bersih, namun memancarkan aura kegelapan yang sama kuatnya ibu. Wanita tua itu bilang ibu sudah lelah, ucap Doni dengan nada suara yang sangat tenang. Terlalu tenang untuk anak seusianya. Dia bilang ibu sudah tidak kuat lagi memegang kartu-kartu ini di dalam perut. Arini mencoba menggerakkan tangannya, ingin merampas kotak itu. Namun tubuhnya justru mengalami kejang hebat. Ia merasakan sesuatu yang tajam mulai bergerak naik dari lambungnya menuju kerongkongan. Rasa sakitnya luar biasa. Seolah-olah ada ribuan silet yang mengiris jalur pernapasannya dari dalam. Arini terbatuk keras, dan dari mulutnya keluar gumpalan cairan hitam beserta selembar kartu lintrik yang masih utuh, kartu yang dulu ia telan. Kartu itu jatuh tepat di depan Doni. Anehnya, setelah kartu itu keluar, Arini merasakan beban berat di dadanya menghilang. Namun bersamaan dengan itu, sisa energinya terkuras habis. Ia merasa nyawanya perlahan-lahan ikut ditarik keluar. Pandangannya mulai mengabur. Hal terakhir yang ia lihat adalah Doni yang memungut kartu berlumuran cairan hitam itu dengan senyum lebar. Sekarang giliran Doni yang menjaga bapak.
Kan Bu, biar Bapak tidak pergi lagi, bisik Doni. Beberapa saat kemudian, Prasetyo pulang dan menemukan Arini telah tiada. Wajah istrinya tampak tenang, namun sangat pucat, dengan mulut yang sedikit terbuka, seolah baru saja mengeluarkan sesuatu yang sangat besar. Prasetyo tidak menangis. Ia hanya menunduk, lalu mulai membungkus jenazah istrinya dengan kain kafan yang sudah ia siapkan entah sejak kapan. Seolah-olah ia sudah tahu bahwa hari ini akan tiba. Seminggu setelah pemakaman Arini, kehidupan di rumah itu tampak normal kembali bagi orang luar. Namun, tetangga sering mendengar suara tuk, tuk, tuk dari dalam rumah pada jam 2 pagi. Mereka mengira itu adalah suara Prasetyo yang sedang memperbaiki perabotan. Mereka tidak tahu bahwa di dalam kamar yang gelap, Doni sedang duduk bersila di depan foto ayahnya. Tangan mungil Doni bergerak dengan sangat lincah, mengocok kartu-kartu lintrik dengan kecepatan yang tidak wajar bagi seorang anak kecil. Di sudut ruangan, bayangan wanita tua bungkuk itu berdiri sambil mengelus pundak Doni, memberikan restu pada pewaris baru ilmu terkutuk itu. Doni mengetukkan satu kartu ke lantai sebanyak 7 kali, persis seperti yang dilakukan ibunya dulu. "Bapak, jangan pergi lagi ya. Kalau Bapak pergi, nanti Doni panggil pakai kartu," gumam Doni sambil tersenyum ke arah ayahnya yang duduk mematung di ruang tamu. Siklus itu tidak berhenti. Penyesalan Arini tidak cukup untuk menghapus kutukan yang sudah terlanjur berakar. Santet lintrik itu kini telah menemukan inang baru yang lebih segar, lebih murni, dan mungkin jauh lebih berbahaya. Di rumah itu, cinta tidak lagi tumbuh dengan kasih sayang, melainkan diikat paksa oleh lemboren-lemboren kartu yang haus akan tumbal dan pengabdian tanpa akhir.